Sabtu tanggal 16 Maret 2024 jam 11 siang. Kita bersyukur hari ini Joshua, Andrew Wijaya, dan Devina Esther Rina akan diberkati Tuhan. Dan ini momen yang luar biasa yang tidak akan pernah dilupakan. Amin. Dan juga para keluarga, kerabat, sahabat, teman yang menyaksikan lewat YouTube, kita doakan mereka. Kita percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi di tempat ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan inilah yang akan memasuki ruangan ini. Yang pertama, saya akan undang orang tua dari mempelai pria, Bapak Julianto Wijaya dan Ibu Mok Syuting. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Inilah orang tua dari Joshua, Andrew Wijaya, orang tua yang luar biasa, Papa dan Mama yang diberkati Tuhan. Sekali lagi boleh sambut mereka dengan tepuk tangan. Selanjutnya kita undang saudara dan saudari dari mempelai pria. Ada Gerson dan Josephine. Inilah saudara dan saudari dari mempelai pria. Sambut mereka dengan tepuk tangan. Luar biasa, saudara dan saudari dari Andrew. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat mereka. Dan inilah dia, Man of God. Kita sambut mempelai pria, Joshua Andrew Wijaya. Mari sambut dia dengan tepuk tangan yang luar biasa. Inilah laki-lakinya Tuhan, Man of God, yang diberkati Tuhan. Memasuki ruangan yang luar biasa ini, dia akan siap diberkati. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan buat Joshua Andrew Wijaya. Silakan Joshua berdiri di depan dan menghadap ke sana. Karena sebentar lagi kau akan menyambut sang kekasih. Baik, selanjutnya kita sambut dari saudara dari mempelai wanita, saudara Abraham dan saudari Lisa. Inilah dia saudara-saudari dari Devina. Tepuk tangan buat mereka, kakak beradik yang diberkati Tuhan. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat mereka. Ya, selanjutnya masih ada saudara terkasih dari Devina, Jason, dan mama terkasih Ibu Aileen agar masuk ke ruangan ini. Ini saudara termuda dari Devina, dampingi oleh mama terkasih Ibu Aileen. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat mereka. Mama yang luar biasa, Ibu Aileen luar biasa. Baik, yang kita tunggu-tunggu, sang mempelai wanita yang diberkati Tuhan akan masuk di ruangan ini dan akan didampingi oleh Papa terkasih yang senantiasa selalu berdoa buat dia. Mari kita sambut Devina dan akan didampingi oleh Papa terkasih Bapak Liu Wiwi. Kita berikan tepuk tangan. Kebaikan Tuhan selalu menyertai mereka. Ini hari yang indah. Devi didampingi oleh Papa terkasih. Mari Papa, gandeng tangan anakku, anak yang kau rawat. My life you have been faithful. All of my life, Lord, and all my life you have been so
Angkat tangan saudara. And all my life you have been faithful. Oh yes you are. And all my life you have been so good. Oh baik Tuhan, Engkau hadir di ruangan ini. Kebaikan-Mu kekal sampai selamanya. Oh the goodness, oh God. And I will sing Lord, and I will sing of the goodness of God. And I will sing Lord, and I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin Papa terkasih mau menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, boleh dikasih mic-nya. Mungkin Papa mau bicara sedikit kepada Joshua. Terima kasih. Jo, dengarkan Papa Jo ya. Pagi ini Papa mau bicara. Papa mau minta tolong sama Jo. Karena Papa tahu, Papa sudah lama mengenal Jo. Dan Papa tahu bahwa Jo adalah anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Jo memang anak yang luar biasa. Papa tahu bahwa Jo juga adalah anak yang sangat patuh kepada orang tuanya dan selalu mendengarkan Papa, Dedi dan Mami Jo. Papa bangga kan terhadap Jo. Oleh sebab itu, ya pada pagi hari ini Papa juga mau minta tolong kepada Jo. Karena hari ini adalah hari pernikahan Jo dan Devi. Dan Papa berharap kepada Jo, mulai dari hari ini Papa meminta tolong sekali lagi. Papa mau titip Devi kepada Jo. Maka dari itu Papa mohon dengan sangat agar Jo tetap menyayangi Devi, mencintai Devi, mengasihi Devi seperti Jo mengasihi Tuhan dan juga mengasihi diri Jo sendiri. Dan Papa percaya kasih dan anugerah Tuhan dan penyertaannya tetap ada dalam keluarga Jo dan Devi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk, Bapak Ibu terkasih. Joshua, silakan pegang tangan kekasihmu. Dan para mama-mama dipersilakan untuk menuju ke tempat penyalakan lilin. Ibu Kwok Syuti dan Ibu Ailia akan menyalakan lilin. Mama-mama sehati hari ini untuk menyalakan lilin tanda mereka bersama-sama siap untuk mendidik, menjaga anak-anak mereka dalam doa. Saya persilakan untuk menuju ke meja lilin. Sambil menuju ke meja lilin, dalam hatimu berdoa buat anak-anak Joshua dan Devi. Silakan mama-mama nyalakan lilin dalam hati sambil berdoa, sambil nyalakan lilin. Biarlah terang kasih Tuhan boleh menyertai keluarga dari anak-anak. Haleluya. Baik, kita berikan tepuk tangan buat mama-mama terkasih. Sudah? Ya, silakan duduk kembali, mama-mama terkasih. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa pembukaan.
Saya persilakan hambanya. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk membuka acara pemberkatan nikah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu hati. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena apa yang telah anak-anak-Mu impikan dari jauh hari, pada hari ini boleh terwujud dengan baik. Dan kami bersyukur buat kesehatan kami yang baik di tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya melalui pemberkatan nikah ini ya Tuhan, anak-Mu Joshua dan Devi akan masuk sebagai keluarga yang baru dengan satu bekal, yaitu firman-Mu ya Tuhan, yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Henry ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pemberkatan nikah ini, keluarga Joshua dan Devi akan masuk dengan satu bekal, yaitu dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat dari surga. Inilah yang akan mereka pegang untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, bukan hanya untuk mereka, tetapi keluarga besar yang disatukan di tempat ini akan membawa berkat dan sukacita itu ya Bapa. Karena itu kami mau menyerahkan acara dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan untuk acara nanti malam, resepsi, semua ada sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak baik seorang pria sendiri, maka Tuhan memberikan pasangan buat dia. Joshua diberikan seorang pasangan yang luar biasa, Devina. Dan kita percaya, saya percaya Joshua dan Devina punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin. Sebab itulah biar pujian yang kita akan nyanyikan ini lewat buku panduan yang sudah kita terima, kita percaya perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan nyatakan buat Joshua dan Devina. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat tanganmu, katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup sampai detik ini Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya percaya pujian ini punya cerita sendiri buat Joshua dan Devina. Masih banyak air mata yang mereka tumpahkan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dari mereka berdua. Saya persilakan
Bisa baik? Yosua mungkin cerita sedikit tentang kebaikan Tuhan. Boleh Yosua bangkit berdiri? Bisa menghadap ke jemaat Tuhan, keluarga besar. Tolong mic-nya. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Hari ini aku mau kesaksian. Betapa Tuhan tuh memelihara. Tuhan tuh memelihara relationship Joe sama Devi selama 8 tahun. Joe ngerasa Tuhan tuh selalu sertain perjalanan relationship kita dari awal LDR sampai hari ini. Dan aku percaya Tuhan tuh selalu melihat usaha Joe sama Devi kita saling, Tuhan selalu memperingati ketika kita lagi ada konflik, memperingati selalu kalau Tuhan tuh selalu ada ketika aku lagi down atau Devi lagi down. Tuhan tuh selalu ada. Jadi sampai sekarang dan seterusnya, aku selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada di perjalanan kami untuk berikut-berikutnya dan seterusnya. Ya, mungkin Devi pengen sesuatu. Shalom semua teman-teman, saudara yang hadir hari ini. Aku mau sedikit share betapa baiknya Tuhan bukan hanya dalam hidup aku, tapi buat hubungan kita berdua. Dari awal kita kenal, saat itu usia aku baru 14 tahun. Saat itu kita berdua melewati masa-masa up and downs-nya banyak, dan kita bersyukur kita bisa lewatin itu karena kita percaya itu semua menjadi cerita Tuhan bahwa kita sejauh ini. Tuhan mau kita, hubungan kita terus dewasa dan terus growing together. Aku bisa melihat Tuhan selalu pelihara hubungan aku dan Joe. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Setiap jawaban doa yang kita panjatkan, Tuhan sediakan. Semua yang kita harapkan, semua yang kita impi-impikan, hari ini jadi kenyataan. Ini memang masih awal dari permulaan, tapi aku percaya kasih Tuhan gak pernah berhenti, bukan hanya buat hubungan kita, tapi buat hidup kalian semua di tempat ini. Thank you semuanya yang udah hadir, dan juga kita mau say thank you buat Tuhan Yesus, karena Tuhan, kita percaya kita ada hari ini di tempat ini semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Thank you semuanya. Baik, puji Tuhan.
Mari kita tetap berdiri. Kita pakai berdiri sama-sama. Kita nyanyikan refnya saja. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Angkat tanganmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, bersyukur. Engkau hadir Tuhan. Oh, kami bersyukur. Engkau berkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Mari bersyukur di mezbahnya Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya tuh selama-lamanya. Kasih setiamu ajaib. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Kami ada sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu. Kau hadir di sini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Bapa. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sambil kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku ada. Saudang hambanya Bapak Pendeta Henry Sutopo. Kami mengangkat tangan kami berterima kasih Bapak. Semua karena berkat anugerah-Mu, kemurahan-Mu dahsyat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Panggil namanya Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga kedua anak-anak-Mu boleh sampai pada acara yang indah pada siang hari ini. Dan sebelum Engkau memberkati kedua anak-Mu, kami mau mendengarkan segala pesan Tuhan terlebih dahulu. Kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya boleh mengerti dengan jelas, menangkap dengan benar pesan-pesan Tuhan kepada kedua anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.
Shalom saudara. Baik. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kedua mempelai. Ya. Karena sebentar lagi kalian akan diberkati sebagai pasangan suami istri yang sah di dalam Tuhan. Amin. Saya mau coba menanyakan satu pertanyaan sederhana buat kedua mempelai. Apa tujuan dari pernikahan kalian? Jawab spontan aja, singkat aja. Joshua? Memuliakan nama Tuhan. Devi? Sama ya? Amin. Umumnya, bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, kita mengharapkan pernikahan kita diberkati. Setuju ya? Karena Tuhan berkata tadi tidak baik manusia seorang diri saja. Makanya Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Amin. Kita juga menginginkan Joshua dan Devi tentunya menginginkan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, benar ya. Anak-anak yang baik, sehat, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, pekerjaan yang baik, diberi kesehatan, panjang umur, dan lain sebagainya. Itu adalah harapan kita semua. Doa, tidak ada yang salah. Amin. Tapi tahukah saudara, semua harapan kita yang baik itu, yang indah itu, tidak mesti berakhir seperti itu. Kadang-kadang ada pernikahan yang tidak bertahan sampai akhirnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, baik. Kita akan melihat, kita cek TKP dulu ya, fakta lapangan ya. Harap jangan terlalu tegang ya saudara-saudara. Ini acara yang hari yang indah. Menurut data BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat perceraian di Indonesia 6 tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan. Tahun 2023 adalah yang tertinggi. Ya. Setiap hari pengadilan agama memproses 1.400 kasus perceraian. Artinya 1 dari 4 keluarga Indonesia itu bercerai. Faktor penyebab perceraian yang pertama adalah ketidakcocokan, ketidaksepahaman. Hal yang kedua ekonomi, ketiga KDRT, dan terakhir perselingkuhan atau pihak ketiga. Data ini termasuk juga pernikahan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Yang tadinya sama-sama diberkati di gereja, sama-sama mengucapkan janji nikah, tetap saja bisa bercerai. Di beberapa negara maju, Korea, Jepang, Singapura sekarang. Rakyatnya sekarang lebih memilih untuk tidak menikah. Sendiri lebih baik. Mereka nggak mau berkomitmen. Merepotkan, biayanya mahal dan mereka merasa saya bisa bahagia hidup sendiri. Ironi ya saudara. Jadi pertanyaannya, apa yang salah dengan lembaga pernikahan? Ternyata pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kita lihat saudara, teman, ada yang divorce dan sebagainya. Dan kita hadir di sini, kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi mana yang benar? Kita orang bilang kalau mau bahagia menikahlah. Apakah itu masih relevan sampai saat ini? Kita lihat firman Tuhan katakan, Matius 19 ayat 5 katakan, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Pernikahan adalah proses bersatunya dua pribadi, membentuk satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Itu firman Tuhan. Makanya disebut satu daging. Kalau dipisahkan akan luka, cacat. Kalian tahu gak survei lamanya pasangan suami istri hidup bersama tanpa ada salah satu yang meninggal itu kurang lebih 50 tahun. Jadi sampai Joshua dan Devi berusia 75 sampai 80 tahun ya kurang lebih ya. Kalian akan terus bersama-sama di dalam segala keadaan, suka, duka, senang, tidak senang, sehat, sakit, miskin, kaya, kalian akan terus bersama-sama, tidak boleh bercerai.
Amin saudara. Apakah itu proses yang mudah? Buat manusia mungkin sulit. Kita semua orang-orang tua merasakan itu. Tapi buat Tuhan tidak ada yang sulit. Amin saudara. Bila kedua mempelai berhasil melewati, pernikahan akan terus bertahan. Bila tidak dapat bertahan. Itulah faktanya. Ya. Oke, itu cuma data ya, jadi jangan merasa, aduh pesimis. Tenang aja ya, hari ini kita dengar firman Tuhan. Amin saudara. Puji syukur dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kedua mempelai menyerahkan pernikahannya di dalam tangan Tuhan. Betul, mengundang Tuhan Yesus hadir sebagai pemimpin di dalam rumah tangga mereka. Dan tahukah saudara, mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, di muka bumi yang pertama kali dia lakukan itu adalah di mana? Di pesta kawin di Kana. Mujizatnya apa? Air menjadi anggur. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau pernikahan Joshua dan Devi mengundang Yesus hadir dalam pernikahan saudara, Yesus mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah. Amin. Kalian percaya? Amin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan yang berbahagia. Baik, nomor 1, 2 Korintus 6 ayat 14 katakan seperti ini. Janganlah kalian merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini ingin mengatakan pasangan yang seimbang adalah pasangan orang-orang yang percaya, sama-sama percaya. Artinya sama-sama keyakinannya sama. Kepercayaannya sama, agamanya sama. Itu yang dikatakan seimbang. Mengapa saya katakan hal ini? Karena mungkin ada beberapa pasangan yang menganggap remeh soal keyakinan. Demi cinta kepada pasangannya, dia bersedia menikah menurut agama pasangannya. Pokoknya asal bisa nikah gitu saudara ya. Namun apa yang terjadi kemudian hari? Bila ia tetap konsisten dan percaya dengan agama pasangannya atau agama barunya, mereka terhindar dari konflik soal agama. Tapi jikalau pasangan itu kembali ke keyakinan yang lama, sepanjang pernikahan akan terus dipenuhi dengan perdebatan dan pertengkaran. Ya, mau makan berdebat. Makan ini boleh, makan itu boleh, nggak boleh. Mau ibadah berdebat. Ya, mau ngedidik anak juga berdebat. Firman Tuhan tadi udah katakan dengan sangat jelas, tidak ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Jadi, bila ada saudara yang baru menganut kepercayaan agama yang sama dengan pasangan saudara atau tadinya belum sungguh-sungguh, saran saya tetap konsisten dengan pilihan saudara. Amin. Yakin percaya Anda telah menemukan kebenaran itu. Terus pedalam iman rohani saudara dengan pendalaman Alkitab, konsel, pelayanan, dan lain sebagainya. Ya, sehingga saudara bukan hanya sebagai pasangan yang seimbang, tapi juga kalian akan diselamatkan. Amin. Kedua, Kejadian 2:18 katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ini pada waktu Tuhan Allah menciptakan Hawa ya, sepadan dengan dia. Saudara ingat pada saat penciptaan Hawa, Hawa diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan tulang kaki, bukan tulang kepala ya. Artinya apa saudara? Artinya Hawa diciptakan selevel, sejajar, setingkat dengan Adam. Sepadan. Tadi data BPS mengatakan urutan nomor 1 penyebab perceraian adalah ketidakcocokan atau kesalahpahaman. Salah satunya adalah tidak sepadan. Ya, tidak sepadan dalam hal apa? Banyak sekali, tapi saya hanya sebutkan 2 saja yang prinsip saudara. Dalam hal usia. Mengapa usia yang ideal itu penting dalam satu pernikahan? Contoh.
Seorang pria yang berusia 50 tahun lebih menikah dengan seorang wanita yang berusia 20 tahun lebih. Kira-kira apa kemungkinan yang terjadi kemudian? Biasanya orang kalau cinta kan ya oke, mata gelap ya. Iya. Saat seusia seperti itu Bapak Ibu ya, sama-sama seusia 50, 60 gitu. Seorang suami sudah fokus kepada keluarga ya Pak ya. Masa depan anak, pensiun ya Pak ya. Makan pun sudah sehat-sehat ya Pak ya. Sudah enggak seperti dulu masa muda ya Pak. Tapi sang istri yang baru berusia 20 tahun, saudara bisa bayangkan, dia masih senang reunian, hangout dengan teman-teman. Jadi usia yang berbeda jauh menimbulkan perbedaan juga dalam fokus kehidupan. Yang satu masih keluarga, yang satu sudah keluarga, yang satu masih teman. Gaya hidupnya juga beda, saudara. Komunikasi juga beda. Coba deh anak-anak sekarang gitu ya, kalau ngomong. Anak saya juga kayak apa tuh, anak saya Gen Z atau milenial saya nggak tahu. Kalau ngomong saya juga nggak terlalu nyambung gitu. Ngomong gabut itu apa sih gabut? Saya pikir nggak butuh uang gabut ya. FOMO, metong, mehong, saya nggak ngerti lah itulah. Bukan generasi saya. Jadi usia yang jauh akan menimbulkan ketidakcocokan dan ketidaksepadanan. Tapi puji Tuhan, saya sudah baca data dari Joshua dan Devi. Selisih usia yang ideal suami istri itu 3-5 tahun ternyata. Dan ternyata pas sekali ya. Pasangan Joshua dan Devi ya. Kelihatannya kalian cermat sekali memilih pasangan. Amin. Hal yang kedua, sepadan dalam hal apa? Intelektual, pendidikan. Mengapa ini penting? Saya pernah menyaksikan dari dalam suatu rumah makan, restoran ya. Suami istri bertengkar terus gitu. Si istri bilang, Coca-Cola mengandung alkohol. Si suami bilang enggak gitu. Terus sepanjang makan ribut terus. Saudara bisa bayangkan ya, kalau ada kesepadanan dalam intelektual kan nggak mungkin terjadi. Hal-hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Ya. Nah, itu dua contoh yang ekstrim, yang lain-lainnya ada gaya hidup, ada ekonomi dan lainnya sebagainya. Saya pikir itu nggak terlalu ini prinsip ya. Yang ketiga, fungsi dan peranan suami istri yang jelas. Nah ini walaupun sudah ada di BPN ya, tapi saya ringkas sebentar. Karena ini sering banget terjadi nih, terulang lagi gitu loh. Ya namanya manusia ya, sering lupa ya. Oke. Firman Tuhan di dalam Efesus 5:22 kan katakan dengan jelas, "Hei istri, tunduklah kepada suami seperti pada Tuhan." Ingat ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa di dalam satu rumah tangga ada ordo, ada urutan, ada otoritas sesuai peranan dan fungsi masing-masing. Untuk istri Tuhan katakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jelas sekali. Ya, ini perintah Tuhan sendiri, bukan doktrin GPI, ya. Dan bukan pilihan yang bisa ditawar atau dinegosiasikan. Bisa saja di dalam satu rumah tangga, istri lebih pandai, lebih pintar cari uang, istri lebih kaya, lebih intelektual, dan lain sebagainya. Boleh saja, tapi firman Tuhan katakan, pemimpin dalam rumah tangga siapa? Suami. Ya, tanpa pengecualian, seperti Kristus adalah jemaat. Tugas suami juga nggak mudah loh. Tugas suami punya tugas jasmani dan rohani, ya. Di samping dia sebagai kepala keluarga yang berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dia juga wajib mengasihi istri dan anak-anaknya. Dan sebagai pemimpin rohani, Tuhan telah tetapkan suamimu sebagai imam, raja, dan nabi. Yang tugasnya apa? Membawa segenap keluarganya mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mendisiplin anaknya. Ya, jadi nggak boleh terbalik. Kalau terbalik, awas kutuk bisa masuk. Amin.
Yang keempat, nah ini dia. Saya bacakan lagi firman Tuhan di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ini poin yang paling penting, saudara. Ya. Perhatikan kata di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu apa? Tadi yang kita bicarakan tadi, pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan, peranan suami istri, karakter, kemarin udah tes psikologi ya, karakter dan sebagainya, cara pikir dan sebagainya. Nah, namun di atas semuanya itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting dan menurut saya itu yang paling penting. Sesuatu yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Apa itu saudara? Kasih. Pertanyaannya, kasihnya siapa? Kasihnya manusia atau kasihnya Tuhan? Kasih Tuhan. Kalau kasih manusia kita tahu ya, banyak kelemahannya ya. Kasih manusia itu ada pamrihnya, ada maunya. Kamu cantik, kamu kaya, saya baru mau dengan kamu. Kasih manusia suka ngebalas. Kalau kamu setia, saya setia. Kamu selingkuh, saya juga bisa selingkuh. Dan kasih manusia, ingat, ada expirednya. Profesor Dr. Salito Wirawan, psikolog UI, katakan cinta manusia hanya bertahan 2 tahun. Yuk bayangin, sedih sekali. Habis itu ya tinggal komitmen dan menurut saya kita harus sempurnakan dengan kasih Tuhan. Nah, untuk itu kita memerlukan kategori kasih yang lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih powerful, dan lebih sempurna. Kasih seperti apa? Kita tahu semua di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Saya akan bahas satu persatu, enggak semua saudara ya. Kasih yang seperti apa? Yang powerful dan sempurna. Kasih itu sabar. Kasih yang sempurna itu sabar. Mulai besok jangan kaget ya Joshua dan Devi. Kalian akan melihat cara-cara yang tidak biasa dari kebiasaan pasangan saudara. Mungkin yang suami tidurnya berisik gitu ya. Mungkin yang satu sering kelupaan kunci kamar, matiin AC, matiin lampu. Mungkin yang satu tertib, yang satu tidak, yang satu telat, yang satu dan sebagainya. Jangan kaget, itu adalah proses penyesuaian. Ya, terus bertahan. Dulu saya orang yang tertib. Saya kalau hadir di dalam suatu acara, saya harus hadir 15-30 menit sebelum acara. Itu kebiasaan saya. Namun sejak menikah dengan istri saya, waktu terbaik saya adalah on time. Selanjutnya telat, saudara bisa bayangkan ya. Karena istri saya masih ngukir alisnya, nyetrum rambutnya, balak sini, balik sini. Gitu. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa bertahan sampai saat ini? Papa mama juga bisa bertahan sampai saat ini ya Pak ya. Ya Bapak Ibu ya. Saya suka dengan kalimat dari pendiri Apple Steve Jobs yang sebelum meninggal dia katakan seperti ini loh saudara. Jika kau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika kau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Ingat pernikahan tadi dikatakan berapa tahun? 50 tahun. Akhirnya saya belajar sabar, memahami bahwa istri saya tidak sama dengan saya. Dia memerlukan waktu persiapan lebih lama sebelum berangkat. Saya juga sadar saya nggak bisa lagi jadi orang yang datang lebih cepat waktunya. Tapi saya belajar menerima hal itu. Karena saya tahu ini adalah proses penyesuaian menjadi satu daging. Dan saya sadar karena saya ingin berjalan jauh dengan istri saya. Amin saudara. Pesan kepada kedua mempelai. Bersabarlah untuk menerima sesuatu yang berbeda dari kebiasaan pasangan, dari kebiasaan saudara. Saudara sendiri.
Beri kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyesuaikan diri. Memang memerlukan waktu dan proses yang lama. Namun itu layak dilakukan karena saudara ingin berjalan jauh bersamanya. Amin. Hal yang kedua, kasih sejati itu murah hati. Murah hati artinya apa? Suka memberi. Orang pelit tidak punya kasih, saudara. Tidak murah hati. Memberi ini bukan hanya dalam soal uang, tapi bisa perhatian, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Satu aja saya ambil contoh, mulai hari ini kalian resmi menjadi pasangan suami istri di dalam Tuhan. Kalian adalah satu-satunya suami, satu-satunya istri sepanjang pernikahan kalian. Jadi karena cuma satu-satunya, wajib ingat hari ulang tahunnya masing-masing ya. Ingat gak? Ingat ya, sekarang ingat ya. Nanti 10 tahun lagi coba. Ya, karena istri dan suami cuma satu, jadi kan ulang tahun cuma setahun sekali. Jadi wajib ingat ya, kecuali setiap bulan ya. Istri saya tuh paling seneng kalau saya ingat hari ulang tahunnya. Dia menunggu dari pagi sampai malam. Kadang-kadang kita agak pura-pura dikit gitu ya, pura-pura lupa ya. Tapi memang dasarnya manusia ya. Malamnya ingat, ya paginya lupa loh saudara. Ingatnya besok. Tapi saya ingat banget pada saat saya ucapkan selamat ulang tahun sambil kecupin keningnya. Wah, dia begitu senang, begitu bahagia. Percaya deh, itu senyuman yang terindah sepanjang tahun itu. Benar saudara. Pesan kepada kedua mempelai. Suami atau istrimu cuma satu, tolong ingat hari ulang tahunnya. Berikan perhatian spesial bagi pasanganmu. Apa yang dia suka, kue, hadiah, bunga, dan lain sebagainya. Atau ajak pasanganmu ngedate, mungkin you perlu cuti hari itu, silahkan. Traveling, jalan-jalan, nonton, dan sebagainya. Hal ini kalian perlu lakukan untuk menghangatkan cinta kasih di antara kalian. Ya, kalau sudah berjalan lama kan mulai hambar, mulai suam, mulai dingin gitu. Itu perlu. Amin saudara. Tunjukkan kalau engkau mengasihi dan tunjukkan kalau dia berharga di dalam hidupmu. Amin. Hal yang ketiga, kasih yang sempurna itu tidaklah sombong. Tidak boleh kita berkata kepada pasangan kita, misalkan ini contoh kalau salah satu pasangannya berbeda ekonominya, tidak sepadan dalam hal ekonomi. Kalau kamu nggak kawin dengan saya, kamu maaf sudah jadi gembel. Kamu nggak punya apa-apa. Hati-hati dengan ucapan kita saudara, nggak boleh kita berkata seperti itu. Karena apa yang kita ucapkan di bumi akan terdengar di surga. Allah Bapa di surga dengar. Saudara ingat kisah Ayub? Ayub yang enggak bersalah aja Tuhan habiskan semuanya dalam sekejap. Istri, anak, harta, bahkan dia beri penyakit yang tidak tersembuhkan. Setelah Ayub merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub dan kembalikan semuanya lebih besar daripada sebelumnya. Penting kita sadari saudara, apa yang kita punya sekarang ini, uang, harta, jabatan yang baik, suami, istri yang baik, semua itu enggak kebetulan. Itu bukan usaha kita sendiri saudara. Tanpa seizin dan anugerah Tuhan enggak terjadi loh. Betul gak saudara? Yuk dikasih sakit atau maaf, kita dipanggil Tuhan dulu, itu enggak akan terjadi kok. Kita bisa mencegah hal itu? Enggak bisa. Ada orang yang enggak pernah sukses dalam hidupnya? Juga ada. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur atas berkat kecil yang Tuhan berikan buat kita sekarang ini, terlalu mudah bagi Tuhan untuk melipat kali gandakan berkat yang lebih besar. Amin. Nah, baiknya suami istri janganlah menjadi sombong. Ingat Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jangan sampai itu terjadi. Poin yang keempat, kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu artinya apa? Cemburu kan karena tidak percaya kan? Takut kehilangan suami atau istri.
Saya ingin tanyakan, suamimu, istrimu, anakmu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Ada orang yang nggak pernah diberikan anak malah. Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang menempatkan mereka dalam hidupmu untuk melengkapi kebahagiaanmu. Jangan mengintervensi pekerjaan Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Rancangannya tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sanggup mempertemukan kalian dan mempersatukan kalian sebagai pasangan suami istri, Tuhan juga lebih sanggup mempertahankan pernikahan kalian. Amin. Amin. Hal yang kelima, kasih yang sempurna tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Mungkin ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Setelah 1-2 tahun pernikahan, saudara akan berkata, istriku gak pandai masak, gak rapi, rumah berantakan, istriku juga gak pandai merawat. Atau suamiku orangnya kurang peka, kurang inisiatif, mungkin agak lemot gitu barangkali ya. Saudara atau kalian merasa pernikahan saya tidak bahagia. Perhatikan saudara, kebahagiaan itu enggak muncul begitu saja. Kalian diberkati pada siang hari ini bukan berarti besok dan selama-lamanya kalian akan terus bahagia. No, 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 sama sekali no. Kalian bisa tanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya. Di dalam BPN kan sudah dijelaskan, kebahagiaan adalah tanggung jawab bersama. Suami wajib membahagiakan istri, begitu juga istri. Tidak egois. Tapi saya mau tambahkan satu lagi. Kebahagiaan adalah pilihan. Bukan keadaan yang baik lalu kita bahagia. Tidak, setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Berkat kutuk, hidup mati, sorga neraka, untung rugi. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan. Kalau saudara memilih tetap bahagia apapun keadaan pasangan saudara, mungkin dia tidak cantik, mungkin dia tidak ganteng, mungkin dia ekonominya biasa-biasa saja, mungkin dia kurang inisiatif, mungkin dia lemot dan sebagainya. Saudara bisa menerima keadaan itu tersebut, pernikahanmu akan terus bertahan. Kalau tidak, sepanjang pernikahanmu akan terus tidak merasa puas. Amin. Kasih sejati tidak menyimpan sesuatu atau tidak dendam. Ada banyak pasangan yang sudah lama menikah ini ya. Hidup dengan menyimpan dendam, kekecewaan terhadap pasangannya secara diam-diam, enggak diungkapkan. Pernikahan adalah suatu perjalanan yang jauh, panjang dan berat. Apakah kita mau menjalankan pernikahan ini dengan membawa beban-beban tersebut? Cara paling efektif untuk menghilangkan dendam adalah mengampuni dan memaafkan. Ada sebagian orang yang bilang, saya sih bisa mengampuni tapi melupakan tidak, katanya. Ada yang bilang seperti itu ya. Tahu gak saudara, pada saat saudara mengampuni kesalahan orang lain atau pasangan kita, Bapa di surga juga mengampuni kesalahan saudara. Pada saat saudara mengampuni orang lain, beban itu terlepas. Terangkat dari beban saudara, dari pundak saudara. Dan pada suatu saat saudara diingatkan kembali, kekecewaan itu udah gak ada. Saudara sudah selesai dengan hal itu. Dan gak apa-apa, cuma teringat. Tapi you sudah tidak pahit, tidak kecewa, tidak marah lagi. Ada dua pilihan dalam menjalani pernikahan ini. Hidup ini akan terasa lama dan jauh sekali bila kita membawa beban itu. Atau hidup ini terasa singkat bila kita jalani dengan penuh kerukunan, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Banyak pasangan suami istri, bahkan yang sudah lama menikah nih, ini merasa menyesal. Karena mereka belum memberikan sesuatu yang terbaik buat pasangannya, namun keburu dipanggil Tuhan. Pesan kepada kedua mempelai, selagi masih sempat, berbuat baiklah kepada pasangan saudara. Amin, saudara. Yang terakhir,
Kasih sejati menutup segala sesuatu. Kasih sejati tidak mengungkit-ungkit kesalahan pasangan saudara, tidak membuka aib pasangan saudara. Saya kutip dari filsuf Jerman Goethe, Wolfgang Goethe yang berkata, mencintai seseorang berarti mencintai juga segala kelemahannya. Nah, ini kasih yang tingkat tinggi ya saudara. Apa maksudnya? Mungkin kita semua pernah menyaksikan, di Indonesia aja dah. Seorang pria normal beristrikan seorang wanita yang tingginya cuma 90 cm. Ada yang tahu ya? Mereka menikah dan melahirkan anak yang normal. Atau di luar negeri, seorang wanita yang normal bersuamikan seorang pria yang badannya cuma separuh. Kenapa bisa begitu? Karena kasih sejati tidak melihat kelemahan atau kekurangan pasangan kita. Kasih yang begitu besar, sehingga kelemahan atau kekurangan itu bukan jadi masalah yang utama, bukan isu yang utama lagi. Karena begitu besarnya kasih. Menutupi segala sesuatu. Kalau kita lihat pasangan kita kan gak sampai separah itu. Kok kita tidak bisa kadang-kadang. Hanya hal-hal kecil, hal-hal sepele kok gak bisa memaafkan atau mengampuni. Amin. Sebagai kesimpulan, janganlah menikah untuk mencari kebahagiaan, karena kalian tidak akan menemukannya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna yang dapat membahagiakan engkau. Jadilah seorang yang berbahagia. Apapun keadaan pasangan saudara, apapun kelemahannya. Dan apabila kalian menikah, maka kebahagiaanmu akan berlipat kali ganda. Amin saudara? Amin. Kasih manusia tidaklah cukup kita gunakan sebagai dasar pernikahan saudara. Karena sangat terbatas. Kita memerlukan kasih Yesus yang sempurna. Tanpa pamrih, tidak membalas kejahatan, mau memaafkan, menutupi segala sesuatu. Kasih yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Kasih seperti inilah yang bisa mengikat cinta kasih kalian, mempersatukan perbedaan kalian, dan yang menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Hanya dengan kasih itu, pernikahanmu akan terus bertahan, tahan terhadap segala goncangan dan cobaan. Dan anggur sukacita pernikahanmu akan terus terasa manis dari awal sampai akhirnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami sudah menyampaikan semua apa yang menjadi kehendak dan pesan-pesan Tuhan bagi kedua mempelai pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kira Roh Kudus yang ambil alih. Kami yakin dan percaya setiap firman tidak ada yang sia-sia. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yakin setiap firman yang disampaikan mempunyai kuasa untuk mendidik, mengajar, menasehati, membimbing mereka Tuhan. Teruslah hadir di dalam pernikahan mereka. Jadilah pemimpin dalam pernikahan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan. Silakan Joshua dan Devi untuk berdiri, saling berhadapan. Joshua sudah hafal janji nikah? Devi sudah hafal? Siap. Yang keras suaranya ya, supaya sah. Tolong dikasihkan mic. Pegang tangan kiri.
tatap wajah Devi. Dan saya persilakan untuk Joshua membacakan janji nikah. Sebelum aku mau kasih janji nikah, aku mau say a word for you. Honey, this is the day that we've been waiting for. And I really appreciate and and grateful for what you've done into our relationship. How you've changed, how you really try and appreciate me in every step and every moment and every decision that I made. And I believe that God has paved the way for us until this day, and I believe that God will always pave the way for the best for our relationship and our family. Now for my vow. I, Joshua Andrew Wijaya, as we stand before the Lord, the pastor, and all brothers and sisters in Christ, that according to God's will, I take you, Devi Esrina, to be my one and only wedded wife from now on till death do us apart. I solemnly promise to love, to guide, to protect you as Christ does his church, and I do care for myself. I promise to live in holiness, in wisdom, in faithfulness, and to respect you as heirs of the gracious gift of life. And I promise to live in harmony and peace for the rest of our life. Silakan selanjutnya Devi. Hi, honey. No words can truly express how grateful I am for you. I thank God that we're standing here today. And I thank God that He has given me you. You're such a loving, caring, genuine, compassionate person. I want to say thank you for coming into my life, for being my supporter, for being my safe place, and most importantly, thank you for accepting me for my true self. I love you, and I know that this love is from God, for God was the author of our life and the author of our love. So today, I, Devi Esrina, as we stand before the Lord, the pastor, and all the brothers and sisters in Christ, that according to God's will, I take you, Joshua Andrew Wijaya, to be my one and only wedded husband from now on till death do us apart. I solemnly promise to submit unto you as unto the Lord in all things, and will honor and respect you as heirs of the gracious gift of life. I promise to love and to live in holiness, to be suitable helper, and to hope faithfully unto the Lord. And I promise to live in harmony and peace for the rest of our life. This is my solemn vow. Thank you. Baik, selanjutnya pemasangan cincin. Sudah dapat cincinnya, Joshua?
Henry mau menyanyikan sesuatu. Pak? Mari sama-sama kita dengarkan. Untuk Joshua. Cincin ini berbentuk bulat dan terbuat dari emas murni. Seperti halnya kasih Kristus yang tidak pernah berujung dan tidak berakhir. Seperti bulatnya cincin ini. Demikian juga engkau mengasihi Devi. Seperti Kristus mengasihi engkau. Silakan dikenakan. Bisa difoto. Selanjutnya Devi. Ya, sebelum dikatakan, dengarkan firman Tuhan. Jikalau Kristus menerima Devi tanpa syarat murni, seperti murninya cincin ini, hendak engkau juga mengasihi Joshua, seperti Kristus mengasihi engkau. Silakan dipasang. Bisa kearahkan ke kameramen, video bisa diabadikan momen ini. Bisa berbalik. Lihat ke arah, silakan. Cincin ini jangan dilepas. Ini adalah tanda bahwa engkau sudah terikat di dalam satu perkawinan. Dan statusmu sekarang adalah suami dan istri. Kita berikan tepuk tangan, saudara. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pemberkatan. Bisa disiapkan. Saya juga minta kedua orang tua terkasih untuk bangkit berdiri, agak maju ke depan sedikit dan arahkan tangan memberkati anak-anak. Sebelum diberkati, biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan turun berkat atas kami. Sing the song. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face on you and be. One more time. Lord bless you. Mari angkat tangan berkati mereka sedang. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face on you and give you peace. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau yang telah mempertemukan mereka dan juga mempersatukan mereka di dalam nama-Mu. Jikalau mereka sudah mengucapkan janji setia mereka untuk saling mengasihi, melayani sebagai pasangan suami istri dan sebagai teman pewaris kasih karunia. Oleh karena itu hari ini hamba-Mu memberkati mereka menjadi pasangan suami istri yang sah dan satu-satunya di dalam Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Karuniakan mereka berkat keturunan yang ilahi, yang kudus, yang cerdas, yang melengkapi kebahagiaan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, bisnis, usaha mereka buat berhasil dan beruntung, menjadi kaya dan bertambah kaya. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, kemurahan Tuhan senantiasa ada di dalam keluarga mereka.
Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Amin. 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 Say amin, amin. Joshua dan David boleh berhadapan. Amin. 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 Baik, ini momen yang luar biasa. Kamera semua foto disiapkan. Pembukaan cadar dan wedding kiss. Tatap dulu sebelum buka ya. Sudah Ya. lihat? Oke. Sudah siap? Silahkan Buka dibuka. cadar. Tarik nafas. Devi boleh tunduk sedikit. Iya. Pelan-pelan, Jos. Oke. Boleh berdiri, Devi. Joshua pandang baik-baik. Lihat dulu. Sudah Devi, benar? benarkah ini wanita yang selalu hadir dalam mimpimu? Mengganggu tidurmu selama ini? Membuat hatimu gonjang-ganjing. Joshua, inilah satu-satunya wanita yang Tuhan telah tetapkan sebagai penolong dalam hidupmu. Yang harus kau jaga, kau kasihi dan kau lindungi. Yang nantinya juga akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Tiada wanita lain dalam hidupmu selain Devi. Sabar ya, sabar. Sabar, sabar. Masih setengah jam. Instruksi dari saya, Pak ya. Baik, Agak lama mungkin boleh ya. Tidak perlu. Devi pandang Joshua. Wedding kiss ya. Oke. Siap, kameramen ya. Siap. Kita hitung ya. Belum. Ini masih, ini WL yang gak sabar ini. Baik, Kita hitung sama-sama ya, Bapak Ibu. belum. Satu lagi, ada satu prosesi lagi. Devi pandang baik-baik Joshua. Benarkah ini pria yang membuat engkau resah setiap saat? Tidak menentu. Devi, inilah satu-satunya pria yang Tuhan telah tetapkan sebagai pemimpin dalam hidupmu. Harus kau hargai, kau hormati sepanjang hidupmu. Yang juga akan menjadi ayah dari anak-anakmu. Tiada pria lain dalam hidupmu selain Joshua. Ya, saat yang ditunggu-tunggu Ya, silakan. hitung ya sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan jalan. Sah nggak nih? Sah, Oh, sah. silakan dilanjutkan. Ya. Selanjutnya mereka berdua akan tanda tangan ya, tanda tangan janji nikah dan juga sertifikat. Silakan Joshua dan Devi tanda tangan. Baik, selanjutnya dari gereja akan memberikan Alkitab. Oke. Saya akan bacakan dulu.
Pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Dari Gereja Betel Indonesia dengan akta nikah nomor 00820-NKH-11B 0014-03-24 telah diberkati pernikahan yang kudus dari Joshua Andrew Wijaya dengan Devi Esterina. Dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh hamba-Mu sendiri, Henry Sutopo. Atas nama Gereja Betel Indonesia, Dr. Insinyur Niko Nyotorajo. Berikan tepuk tangan saudara. Ya, serahkan, bisa difoto, Bisa difoto. lihat kamera. Selanjutnya penyerahan Alkitab. Silakan Pak Pendeta. Ini ada bingkisan atau hadiah dari gereja. Ini bukan sekedar sebuah buku, tapi ini adalah jawaban, jalan keluar dari semua persoalan hidup kalian. Silakan diterima. Bisa difoto lagi. Alkitabnya dibaca ya, Joshua, Devi. Jangan taruh di atas lemari. Ya, selanjutnya Joshua dan Devi akan menuju ke meja lilin. Mereka akan menyalakan lilin bersama. Ini tanda buat mereka siap jadi terang dalam keluarga mereka. Dan mereka akan undang Yesus sebagai terang dunia masuk di dalam rumah tangga mereka. Saya persilakan Joshua dan Devi untuk menyalakan ini. Pegang tangan berdua. Kita berikan tepuk tangan buat Joshua. Baik, mereka akan doa perdana ya yang akan dipimpin oleh Joshua. Kita akan dengarkan doa perdana mereka. Silakan Joshua. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baik. Kami dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Kami sangat bersyukur atas segala apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami berharap untuk Tuhan selalu menjaga keluarga kami dari hari ini dan seterusnya, dan jadilah api dalam keluarga kami, dan tolong berkati keluarga kami agar keluarga kami bisa memberkati semua orang. Terima kasih Bapa untuk semuanya yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, selanjutnya Joshua dan Devi akan menyerahkan persembahan sulung mereka. Silakan pegang tangan berdua. Berdoa dalam hati. Mungkin ada pulpen? Ya. Ini persembahan sulung mereka di awal masuk mengarungi keluarga baru mereka.
suci. Inilah persembahan sulung mereka. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, boleh hadap ke sini sebentar, Joshua dan Devi. Bapak Ibu, kalau mereka boleh ada sampai detik ini, semua karena campur tangan orang tua. Ada doa-doa yang luar biasa dari orang tua mereka, sehingga sampai detik ini mereka boleh berdiri dan diberkati menjadi keluarga yang luar biasa. Oleh sebab itu, Joshua akan datang ke Papa dan Mama, ungkapkan ucapan terima kasihmu dari kecil remaja sampai engkau berdiri hari ini. Dia senantiasa berdoa dan menuntun engkau. Mari silakan. Peluk papamu, Jos. Didi, thank you udah provide Joe untuk semuanya, dari Joe kecil sampai sekarang. Didi selalu support Joe. Didi selalu berusaha untuk menyenangkan Joe, ajarin Joe, mendisiplinkan Joe, sebagaimana Dedi emang harus, sebagaimana Dedi mengajar anaknya. Joe sangat bersyukur Dedi udah temenin Joe sampai sekarang. Thank you so much, Dedi. Joshua datang ke Mama. Mami, thank you so much ya, udah besarin Joe dari kecil, temenin Joe, temenin Joe bobo dulu kecil. Joe minta maaf kalau Joe pernah sakitin Mami. Joe bersyukur Mami udah temenin Joe, ngajarin Joe, chat Joe, perhatiin pas lagi di Australia. Dedi juga Joe bersyukur Mami punya Mami seperti Mami ya. Thank you so much, Mami. Doakan mereka, Papa. Silakan Devi. Ini papamu juga sekarang. Doakan dia, Papa. Ini mamamu sekarang, Devi. Ya, selanjutnya Devi akan datang ke Mama dan Papa yang senantiasa mendukung, berdoa,
selalu senantiasa setia mendampingi. Pak, Devi mau ngucapin banyak terima kasih. Papa selalu hadir dalam hidup Devi. Dalam setiap momen, Papa selalu berusaha hadir. Meskipun Devi tahu, sebenarnya Papa banyak kerjaan, Papa sibuk. Tapi Papa selalu luangin waktu buat Devi. Pas Devi sakit, Papa selalu temenin Devi. Papa selalu berusaha. Dan Papa pantang menyerah untuk buat kebahagiaan Devi. Devi sangat bersyukur Tuhan kasih Papa dalam hidup Devi. Papa yang pantang menyerah, Papa yang selalu kerja keras, dan Papa yang selalu mendukung setiap langkah Devi. Thank you Papa. Devi sayang Papa. Mama, meskipun Mama selalu bilang Devi anak yang mandiri, Devi bisa, tapi Devi selalu butuh Mama. Devi selalu mau ada Mama. Tapi sekarang Devi udah punya keluarga baru. Dan Devi bersyukur Devi bisa punya Mama yang kayak Mama. Yang mengajarkan Devi banyak sekali hal-hal yang baik. Mama yang selalu mendukung dalam doa dan selalu mendengar setiap cerita Devi. Mama yang selalu dukung Devi saat dalam keadaan Devi down. Mama yang selalu kasih kekuatan buat Devi. Mama, sekarang Devi udah nikah. Tapi Devi tetap butuh Mama untuk selalu kasih nasihat buat Devi. Devi sayang banget sama Mama. Silakan Joshua. Ini papamu dan mamamu juga. Doakan dia, Papa.
bangkit berdiri sama-sama semuanya Bapak Ibu. Joshua dan Devi bisa ke depan. Kita nyanyikan pujian sama-sama sambil kita mengangkat ini tangan kita. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan dan anugerah-Mu. Semua acara pemberkatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati kiranya Roh Kudus Kau hadir, Kau masuk dan memimpin rumah tangga Joshua dan Devi Bapa. Hikmat urapan tersedia bagi Joshua sebagai kepala keluarga. Jadikan dia sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, mengasihi suami dan istri, mengasihi istri dan anak-anaknya. Berkati segala apa yang mereka kerjakan. Jadikan dia seorang imam, raja dan nabi. Olehnya Tuhan hadir di dalam keluarganya, menjadi contoh dan teladan. Berkati Devi Tuhan sebagai penolong yang setia dan sepadan. Selalu hadir dan ada di dalam segala kondisi apapun Joshua, setia menemani. Dan biarlah kebaikan, kemurahan, mujizat Tuhan terus terjadi di dalam pernikahan mereka. Anggur pernikahan mereka terus terasa manis sampai akhirnya. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mengangkat tangan untuk menerima berkat yang terbaik. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Karena Tuhan pencipta alam semesta berjanji, setiap jengkal yang kau injak Tuhan berikan kepadamu, dan apapun yang tanganmu perbuat Tuhan akan membuat kau berhasil dan beruntung. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, kemurahan Tuhan terus kau alami sepanjang hidup pernikahanmu. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh hadap ke depan Joshua dan Devi. Bapak Ibu, mereka tidak disebut dua lagi, tapi mereka sekarang satu. Inilah dia, Tuan dan Nyonya Joshua Andrew Wijaya. Tepuk tangan buat mereka. Baik, ibadah kita selesai. Tulis berkati kita. Mungkin ada yang mau foto, saya persilakan ya. Oh, ya. Pengerja gereja dan Pendeta Henry Stopo untuk berfoto ya. Ya, Pak Henry dulu. Silakan Pak Henry dulu foto. Silakan duduk dulu, Bapak.
Baik. Berikutnya harap bersiap-siap untuk kedua orang tua dari Devi dan juga Joshua. Baik, semuanya senyum lihat kamera yang tengah. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi senyum 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan saya mengundang untuk kedua orang tua dari Joshua dan Devi dapat bergabung. Tulisnya ada? Pinjam dong. Oke, semua boleh lihat ke kamera tengah. Oke, setelah ini kita akan berfoto berempat dengan papa mama dari Joshua. Untuk papa mama dari Devi boleh kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu. Oke, semua boleh lihat ke kamera tengah. Setelah ini boleh bersiap-siap dari saudara dari Joshua. Untuk saudara dari Joshua silakan boleh bergabung. Setelah ini boleh bersiap-siap untuk grandma dari Joshua. Silakan. Oke, setelah ini boleh bersiap-siap untuk seluruh keluarga besar dari Joshua, baik dari Papa Joshua maupun Mama Joshua. Sekali lagi boleh bersiap-siap untuk seluruh keluarga besar dari Joshua. Boleh saya persilakan untuk maju ke depan untuk keluarga besar dari Joshua. Silakan.
Oke, semua boleh lihat ke kamera tengah. 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya saya panggilkan untuk seluruh keluarga besar dari Devi. Sekali lagi, seluruh keluarga besar dari Devi, saya persilahkan untuk maju ke depan. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk seluruh keluarga besar dari Devi, dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk keluarga dari Ko Joshua atau tamu-tamu yang telah selesai berfoto, di depan telah disiapkan makanan atau hidangan yang dapat disantap oleh para tamu sekalian. Sekali lagi, untuk para keluarga dan tamu yang telah selesai berfoto, pengantin telah menyiapkan hidangan yang dapat disantap di area depan pemberkatan ini. Terima kasih. Oke, untuk keluarga inti boleh tetap di tempat. Untuk keluarga dari Devi yang telah selesai berfoto, boleh langsung menuju ke depan untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pengantin. Terima kasih. Oke, untuk papa mama boleh di tempat. Dan kami ingin menginformasikan setelah ini akan ada acara tepai pukul 1 di sini. Jadi untuk para keluarga yang telah hadir boleh bersiap-siap untuk acara tepai pada pukul 1. Terima kasih. Setelah ini boleh bersiap-siap untuk bridesmaid dan best man. Saya persilakan untuk Koko dan Cici dulu, silakan. Oke, selanjutnya saya panggilkan untuk groomsmen dan bridesmaid. Dipersilakan untuk maju ke depan.
Oke, setelah ini boleh bersiap-siap untuk Korobi dan Cilusi. Boleh bersiap-siap sekali lagi untuk Korobi dan Cilusi. Oke, selanjutnya untuk Korobi dan Cilusi dipersilahkan boleh maju ke depan. Oke, selanjutnya saya undang untuk adik tercinta dari Devi. Untuk selanjutnya boleh bersiap-siap untuk teman-teman dari Joshua dan Devi. Untuk selanjutnya teman-teman dari Joshua dan Devi dipersilakan. For the live streaming, terima kasih untuk nonton live streamingnya. Ada mau tambahan message? Thank you so much everyone for the wishes. Hope you guys enjoy and apa? And see you at the next reception, live reception. Iya. Okay, bye-bye.